Pemirsa, beberapa hari ini media sosial dihebohkan dengan postingan seseorang bernama Florence Sihombing. Dalam akun pribadinya di Pet, Florence memposting status yang menyinggung warga Jogja. Awalnya Florence yang kesal karena tidak diizinkan mengisi bahan bakar di antrean mobil meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa orang ataupun warga Jogja miskin, tolol dan tidak berbudaya. Seseorang lalu mengambil screenshot statusnya dan menyebarkannya ke media sosial. Dari situ persoalan berbuntut panjang hingga Florence dibully di media sosial, diadukan ke pihak kepolisian dan bahkan UGM selaku tempat Florence menimba ilmu. Berkaca dari kasus itu, seperti apa baiknya menggunakan sosial media mengingat kejadian seperti itu bukanlah yang pertama terjadi. Lalu benarkah kita harus menjauhi media sosial saat kita sedang marah? Membahas hal itu kita akan berbincang dengan Bapak Nukman Lutfi, pakar media sosial, dan juga ada Bapak Ismail Cawidu, juru bicara dari Kemenkominfo. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam. Selamat malam. Oke, dan di ujung telepon kita juga telah tersambung dengan Wibowo Malik, kuasa hukum dari Florence Sihombing. Kita akan sapa dulu Pak Wibowo. Pak Wibowo. Iya, halo. Iya, Pak Wibowo, bagaimana perkembangan kasus dari Florence Sihombing ini? Tadi pagi saya bersama-sama dengan ketua orang tua Florence itu pergi ke Polda DIY untuk menemui Florence. Tetapi kami memiliki kendala untuk menemui klien. Sebelumnya, Florence Sihombing dibully di media sosial setelah menulis di akun Pet miliknya bernada. Halo. Halo, Pak Wibowo, silakan dilanjutkan. Oke. Terkendala masalah pertama, penyidiknya hari ini libur. Yang kedua, hari ini bukan jam besuk. Jadi kami sama sekali tidak bisa menemui. Walaupun kami sudah mencoba berbicara dengan petugas, kami tetap tidak dapat menemuinya. Ya. Dari polisi sendiri, apa kemudian yang menjadi dasar sehingga kemudian Florence ditahan? Polisi mengatakan bahwa, penyidik menyatakan bahwa klien kami tidak kooperatif. Apakah memang betul tidak kooperatif? Itu sama sekali tidak benar. Itu adalah mengada-ngada sekali. Tapi apakah betul Florence tidak mau menangani BAP seperti itu, Pak Wibowo? Betul, betul. Florence, klien kami tidak mau menandatangani BAP karena itu adalah hak. Seseorang yang diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka, dalam BAP itu tidak mempunyai kewajiban untuk menandatangani. Kalau mau tanda tangan, silakan. Nggak mau tanda tangan, itu hak. Polisi juga menyatakan ini ada kekhawatiran Florence Sihombing ini melarikan diri sehingga kemudian menjadi salah satu dasar untuk ditahan. Tanggapannya? Klien kami tidak pernah melarikan diri. Klien kami selalu stay di Jogja. Oke. Baik, Pak Wibowo, kita kembali ke studio Berita 1. Ada Bapak Nukman Lutfi dan juga Pak Ismail Cawidu. Kita ke Pak Ismail terlebih dahulu. Mungkin tanggapan yang mengenai perkembangan kasus yang terjadi dari Florence Sihombing ini. Kalau dari sisi Kominfo, bahwa Florence sudah ditahan, ini sesuatu yang menurut kami ya sedikit tidak sesuai dengan harapan kami. Harapannya memang seperti apa? Apakah kemudian penanganan ini berlebihan atau bagaimana, Pak? Pertama, saya secara pribadi menghormati hak-hak polisi untuk melakukan tugasnya. Namun apabila dilihat dari segi kasusnya, seharusnya tidak perlu ditahan. Ya. Karena pasal 27 itu sebenarnya ayat 3 itu konstruksinya adalah itu tidak berdiri sendiri. Itu harus mengacu juga kepada pasal 310 dan 311. Dan ancaman hukuman di 310 311 itu jauh lebih rendah daripada ancaman hukuman yang ada di pasal 27 ayat 3. Apakah karena ini memang undang-undang ITE sendiri mungkin ada sejumlah pihak yang mengatakan multitafsir, perumusannya kurang jelas sehingga kemudian pada saat ditegakkan memang terjadi pro dan kontra seperti itu? Memang tidak didetailkan dalam pasal 27 ayat 3 karena berharap bahwa nanti ada detailnya juga di pasal 310 311. Seperti itu. Oke, Pak Nukman bagaimana? Apakah ini memang penanganan yang dilakukan oleh polisi menurut Anda sudah tepat kemudian Florence ditahan atau memang ini berlebihan? Ya jelas kalau hanya dengan postingan semacam itu sudah mendapatkan hukuman sosial yang begitu berat, bahkan bukan hanya dari warga yang ada di Jogja ataupun warga di luar Jogja yang pernah kuliah di Jogja, tapi juga termasuk dari perguruan tinggi yang akan mengundang secara etik, itu sudah berlebihan. Itu sudah cukup meyakinkan lah buat seseorang. Kenapa masih dibawa ke ranah pidana?
Buat apa? Oke. Pada saat kemudian Florence memposting memang ada banyak kemudian yang kontra, kemudian yang membuli Florence seperti itu. Tapi ketika kemudian Florence ditahan, ini juga menimbulkan reaksi lagi. Bagaimana kemudian penahanan ini seharusnya tidak dilakukan seperti Karena itu? nggak ada gunanya. Hanya dengan kata-kata seperti itu, siapa sih yang dicemarkan nama baiknya? Siapa coba? Nggak ada kan individunya. Ini Florence ini kan memang diancam pasal 311 KUHP pasal 28 ayat 2, kemudian juga memang tadi ada undang-undang ITE juga kemudian disangkakan kepada Florence. Ini bagaimana menurut? Tapi kalau ditahan itu udah pasti karena ancamannya di atas 5 tahun. Kalau nggak di atas 5 tahun nggak akan ditahan, nggak akan ditahan. Gitu. Jadi makanya sudah jelas dipakai undang-undang ITE. Nggak mungkin nggak. Gitu ya. Nggak mungkin nggak. Baik, Pak Numan, ini kan media sosial yang digunakan oleh Florence sendiri adalah pet seperti itu, dan ada juga banyak media sosial, dan ini kan sifatnya sebetulnya akun pribadi seperti itu. Ini bagaimana kemudian? Justru itu. Sebenarnya gini, Flo ini marah di tempat yang dia benar, menurutku, di sisi media sosial. Kenapa? Itu tempat yang memang diasumsikan, itu tempat orang boleh lebih ekspresif ketimbang di Facebook maupun di Twitter. Yang salah adalah siapa yang menyebarluaskan itu. Harusnya mereka adalah penyebar luas kebencian. Flo itu mungkin marah, ya. Itu dia ngawur, ya. Dia itu tidak dewasa dalam bermedia sosial, iya. Dia patut dimarahin orang Jogja atau orang yang tersinggung, iya. Gitu. Tetapi yang kemudian kita harus lacak adalah siapa sih yang menyebarluaskan kebencian itu. Tapi kemudian ini membuat para pengguna media sosial juga kemudian menjadi khawatir mana sebetulnya yang ranah pribadi, ranah privasi, ataupun mana ranah yang sebetulnya memang milik publik seperti itu sehingga bisa diperkarakan seperti ini. Makanya gini loh, pengguna media sosial paham betul kenapa orang yang dari Facebook, dari Twitter pindah ke Pet. Karena pengen bisa semau gue. Karena terbatas teman-temannya gitu. Itu ada kesepakatan tidak tertulis semacam itu. Baik. Nah itu yang dilanggar. Oke, baik Pak Ismail mungkin tanggapannya. Bagaimana kemudian ini ranah pribadi ataupun ranah privasi menjadi blur sepertinya karena kemudian media sosial yang seharusnya untuk konsumsi pribadi menjadi menyebar seperti ini. Media sosial itu memang tidak membedakan sebenarnya mana Pet, mana Facebook, mana itu sama, itu media sosial semua. Yang kedua, bahwa ketika menggunakan media tersebut itu kita berada pada ranah publik, ya, yang dimana setiap orang memang tidak boleh seharusnya semena-mena menggunakannya untuk marah-marah dan sebagainya. Itu memang etika. Kalau itu dikatakan pelanggaran etika terhadap Florence itu, mestinya bukan pidana yang harus dikenakannya. Itu cukup. Sanksi sosial sudah lebih dari cukup. Dan sekarang Flo memang sedang menerima sanksi sosial. Itu yang sudah luar biasa. Sanksinya luar biasa. Sanksi sosial, bahkan kemungkinan dia nanti termasuk karirnya akan terpengaruh itu. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa itu yang ditekankan pada undang ITE itu adalah orang per orang sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah kelompok yang mengadukan itu bisa mewakili seluruh orang Jogja? Kalau memang mau mewakili itu mungkin yang lebih tepat adalah pemerintah daerahnya. Kalau memang itu mewakili. Tapi bukan orang per orang karena harus dalam konstruksi yang disakiti harus orangnya siapa yang disakiti. Pada bagian mana yang dicemarkan. Oke, baik. Bapak-bapak kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.